Selamat malam, saya Kristi, saya Romo. Selamat malam juga untuk para suami yang setiap kali nyanyi kayak kanebo kering. Nggak gini, nggak tepuk. Nggak apa-apa, saya temani. Teman-temanku yang terkasih, selamat malam semuanya. Selamat Paskah. Iya. Saya Kristi dan fun fact-nya 6 orang di dalam keluarga saya, anak-anak bapak dan ibu, semuanya namanya Kristi. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, semua ada nama Kristinya. Ya. Dan Anda tahu kenapa semua dinamai Kristi? Karena bapak saya itu adalah katekis, guru agama Katolik. Jadi kurang apa saya ngomong Ecclesia Domestika ini? Malah sombong ya. Ibu saya ibu rumah tangga biasa, tapi bapak saya guru agama Katolik. Saya sebelum masuk TK, saya sudah hafal doa Bapa Kami dan doa Salam Maria. Setiap kali berdoa di samping teman-teman saya merasa saya sudah hafal. Ya. Tetapi apa yang saya pandang sebagai yang ideal di dalam rumah tangga ternyata tidak selalu berjalan baik. Saya ingat pertengkaran pertama yang saya dengar dari bapak dan ibu saya itu ketika bapak diutus atau diminta untuk kerja di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Dia menjadi pembimas atau pembimbing masyarakat Katolik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pertengkaran terjadi karena di dalam diskusi mereka tidak mencapai titik temu. Apakah ibu akan ikut ke Banjarmasin atau tidak? Bapak meminta ibu tetap tinggal di Purworejo, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, menemani anak-anaknya 6 orang Kristi yang sudah sekolah di Purworejo. Ibu ingin ikut bapak, karena bapak kemungkinan besar akan cukup lama tinggal di Banjarmasin. Pertengkaran keras sekali, sampai saya takut, saya tutup bantal masih kedengaran suara ibu. Lalu saya mulai cari penutup lain, saya mulai masuk di dalam kasurnya saya angkat, kasurnya saya tutupkan di kuping saya. Terdengar suara bapak. Ya. Jadi kalau suara ibu bantal sudah cukup tapi masih kedengaran, pakai kasur suara ibu gak kedengaran, suara bapak kedengaran. Maka akhirnya saya memutuskan untuk keluar, saya takut. Nah, sejak saat itu saya memahami bahwa meskipun dibangun atas dasar kekatolikan yang taat, ternyata tidak selalu bahwa keluarga itu akan berjalan ideal dan baik. Saya juga mendengar itu suara piring-piring pecah, ya. Nggak tahu siapa yang lempar, mungkin orang lain yang lempar. Ngelempari keluarga saya biar rame ya. Gitu. Lalu masa-masa setelah bapak pindah karena ibu tidak jadi ikut adalah masa-masa yang cukup berat bagi ibu. Ibu harus menemani 6 orang anak, yang 5 orang laki-laki, 1 perempuan, kebetulan namanya Kristi semua. Disebut-sebut terus supaya Anda ingat bahwa saya Katolik yang taat. Lahir dari Ecclesia Domestika. Nah itulah. Lalu saya mengenal doa Rosario justru dari pengalaman kegelapan yang dialami oleh keluarga saya. Ibu meminta saya menemani dia berdoa Rosario di tengah situasi genting di dalam keluarga. Dan saya baru tahu doa Rosario itu kelas 3 SD, saat-saat ketika bapak itu sudah tinggal di Banjarmasin dan ibu harus menemani 6 orang anaknya di Purworejo. Ibu nangis sambil berdoa Rosario, saya ngantuk. Sungguh tidak solider ya. Tapi ya Anda bayangkan saya masih kelas 3 SD dan harus berdoa Rosario. Perjalanan waktu terus berjalan,
saya sampai akhirnya Bapak kembali pulang ke tengah-tengah kami karena sudah selesai kerjanya. Tetapi saya merasa bahwa sekali lagi keluarga Kristiani ini dibangun di atas dasar yang kokoh, tetapi manusia-manusianya lemah. Termasuk saya mungkin. Enggak mungkin, iya yakin. Ketika saya frater, saya mengalami ditinggal kakak saya, Kristi yang nomor 4. Ketika saya sudah menjadi imam, saya ditinggalkan bapak saya tahun 2010, namanya bukan Kristi. 2 tahun setelah bapak saya meninggal, kakak saya nomor 3, Kristi yang ketiga meninggal. Saya tahu ini berat sekali untuk ibu, tetapi ini berat juga untuk saya. Masa-masa itu bisa kami lalui, juga dengan doa. Bisa kami lalui. Nah, saat-saat berikutnya, anak nomor 1 jadi Romo, nomor 6 saya, Kristi 1, Kristi 6 jadi Romo, nomor 2 dan nomor 5 berkeluarga, nomor 3 dan 4 itu dipanggil Tuhan sebelum berkeluarga. Tetapi ternyata pernikahan keluarga yang dibangun oleh kakak saya nomor 2 dan kakak saya nomor 5 itu juga tidak baik-baik. Mereka berjuang betul-betul untuk tetap taat dan setia agar keluarga itu tetap bersatu di tengah gempuran situasi ekonomi keluarga yang tidak baik. Dan siapa yang diandalkan kalau bukan saya sekarang ini? Ketika pengakuan dosa sebelum Paskah, waktu itu saya melayani di Teresia, yang ngaku dosa hanya sedikit. Ini saya nggak tahu, saya harus senang atau sedih kalau yang ngaku dosa sedikit. Harusnya sedih ya, karena yang sadar sedikit. Ya. Tapi senang karena tidak sampai. Jadi saya nggak tahu harus senang atau sedih. Tapi setelah pengakuan dosa sekitar hanya 8 orang di paroki Teresia waktu itu, saya masih diminta nunggu Romo jadwalnya sampai 8:30. Ini baru 7:30. Romo tunggu dulu ya, jangan pulang. Lalu saya waktu itu sedang kecewa, sedang marah dengan situasi keluarga. Kok ya mengandalkan saya sebagai seorang Romo, saya kan nggak kerja ya. Kok mengandalkan saya sebagai seorang Romo gitu. Lalu kemudian saya sambil jalan, saya masuk ke ruang pengakuan. Romonya sudah mau lepas jubah. Terus lihat saya masuk, dia kaget. Hah, Romo kok ngaku dosa? Terus saya bilang, iya Romo, saya sedang perlu untuk mengaku. Lalu saya akukan dosa-dosa saya kira saya nggak perlu bersaksi dosa saya apa. Tapi sekurang-kurangnya teman-teman tahu saya sedang marah, lelah, kecewa dengan apa yang sedang terjadi di dalam keluarga saya. Dan hari ini setelah sekian bulan hari setelah Paskah, saya diminta omong soal Ecclesia Domestika. Kudus sekali pembicaraan ini. Padahal saya sendiri sedang mengalami pergulatan untuk tinggal di dalam keluarga yang konon katanya Ecclesia Domestika, tetapi orang-orang di dalamnya termasuk saya adalah orang-orang yang tidak sempurna. Maka teman-teman yang terkasih, di bagian awal nanti kita akan banyak omong soal teori. Anda boleh mengkonfirmasi apakah ciri-ciri Ecclesia Domestika ini ada dan tinggal di dalam keluarga saya. Kalau ada dan tinggal dan masih berbunga-bunga, berbuah sampai, itu Anda syukuri. Tapi kalau tidak, nggak apa-apa. Wong pembicaranya saja sedang bergulat kok, ya kan? Nggak apa-apa, ya kan? Kita semua sedang bergulat ya. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya akan omong dulu soal teori, baru nanti kita akan masuk ke bagian yang lebih real,
apa yang dialami di dalam keluarga kita. Baik, pengantarnya sudah cukup panjang, 15 menit, 30 menit lagi. Ya. Nah, teman-teman, saya kutipkan dari Lumen Gentium nomor 11, bahasa Latin, biar kelihatan pinter. Saya, enggak ding, enggak pinter ya. Kita baca sama-sama ya. Enggak apa-apa, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. In hac velut ecclesia domestica, parentes verbo et exemplo sin pro filii suis primi fidei precones et vocationem unicuique propriam sacram vero peculiari cura fovean oportet. Pinter. Baik. Itu bahasa Latinnya. Artinya apa? Dokumen ini, Konsili Vatikan kedua itu menulis salah satu dokumen tentang gereja. Namanya Lumen Gentium, terang bagi bangsa-bangsa. Untuk pertama kalinya, kata-kata Ecclesia Domestica itu muncul dalam tradisi gereja. Jadi kalau nanti teman-teman sekurang-kurangnya ditanya bagian otaknya, itu ada yang nyantel, ya kan? Oh, Ecclesia Domestica itu pertama kali ditulis dalam Lumen Gentium nomor 11. Saya sudah baca bahasa Latinnya. Meskipun saya tidak mengerti artinya. Enggak apa-apa, saya juga enggak ngerti. Saya ngerti bagian-bagian tertentu. Nah, mari kita buka ya, ini di saya ternyata. Nah, ini bahasa Inggrisnya. The family is, so to speak, the domestic church. Nah, ini yang saya garis bawahi. Ini Ecclesia Domestica, itu sama di dalam bahasa Inggris itu the domestic church. Di dalam bahasa Indonesia, kalau teman-teman mendownload dokumen gereja berjudul Lumen Gentium, itu diterjemahkan dengan kata gereja rumah tangga. Oke, sekarang kita semua tahu artinya. Ecclesia Domestica adalah gereja rumah tangga. Domestic church. Kita tahu gereja adalah persekutuan umat beriman pada Kristus. Kita sering membayangkan bahwa gereja adalah sebuah kumpulan orang yang sangat besar. Pemimpinnya adalah Paus, Katolik Roma, Gereja Katolik Roma. Tetapi hari ini kita tahu bahwa yang disebut gereja itu ternyata tidak hanya omong soal gereja universal, tetapi juga omong keluarga-keluarga yang kita bangun. Luar biasa, ya kan? Keluargamu, keluargaku adalah Ecclesia Domestica. Senang atau biasa aja? Biasa aja, Romo. Ya. Karena nggak tahu juga artinya apa mungkin ya gitu ya. Oh, apa sih ini faedahnya untuk saya apa ini Ecclesia Domestica ini. Nah, kita akan lihat ya di sini. Karena ternyata konsekuensinya malah nggak mudah ya. Di dalamnya orang tua hendaknya melalui perkataan dan teladan mereka, perkataan dan teladan Anda menjadi pengkhotbah iman pertama bagi anak-anak mereka. Jadi kalau tadi di awal saya sombong bapak saya itu guru agama, karena sudah masuk ini pengkhotbah iman pertama. Tapi bapak saya jarang khotbah kalau di rumah. Yang sering khotbah ibu. Sering, banyak sekali khotbahnya. Itu kalau dipakai gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4 sampai mentok ya. Oh, itu tingkat ngomongnya bisa panjang sekali, jauh lebih banyak daripada bapak. Tapi bapak begitu ngomong semua takut, semua diam. Ya. Tapi saya mengalami betul bahwa betul bapak dan ibu saya adalah pengkhotbah iman pertama bagi kami. Bagi kami. Lalu dikatakan mereka hendaknya mendorong anak-anak dalam panggilan yang sesuai bagi masing-masing dari mereka. Jelas ya, mendorong anak-anak dalam panggilan yang sesuai bagi masing-masing dari mereka. Bukan inginku, bukan kehendakku, bukan mauku, tetapi maunya anak-anak yang sesuai dengan panggilan mereka. Artinya kita membantu mereka agar mereka menjawab panggilan Tuhan itu di dalam hidup mereka. Terakhir,
memelihara dengan perhatian khusus panggilan menuju kesucian. Nah, ngajari sembahyang, mengajari berdoa. Meskipun dalam situasi sulit, Ibu masih bisa ngajari saya berdoa rosario. Apakah kita juga mengajarkan doa kepada anak-anak Anda? Oke, lanjut. Oleh karena itu secara ringkas kalau mau diterjemahkan apa itu Ecclesia Domestika, keluarga kita ini, keluarga Katolik adalah unit terkecil dari gereja universal di mana kehadiran Tuhan dialami secara nyata dalam keteladanan Anda sebagai orang tua, dalam pendampingan iman Anda untuk anak-anak, dan dalam kehidupan sehari-hari melalui kasih, doa, dan kesaksian iman. Anda boleh konfirmasi apakah kami sudah berjuang untuk memenuhi ciri dari Ecclesia Domestika atau belum. Tanya, coba pasanganmu, sudah atau belum, bro? Kok bro, sudah atau belum? Manggilnya apa sih kalian? Saya nggak tahu. Sudah atau belum, sayang? Sudah atau belum, dek? Sudah atau belum, mas? Sudah atau belum keluarga Anda sudah menjadi Ecclesia Domestika? Kita butuh keteladanan. Maka blueprint gereja rumah tangga atau Ecclesia Domestika adalah keluarga kudus Nazaret. Ada di sana. Dan komunitas ini menamakan dirinya Mayo, Maria Yusef. Harusnya Mayoye, Maria Yusef Yesus. Soalnya kurang. Mayoye. Gak apa-apa ya, soal nama ya, Maria Yusef ya. Karena mereka yakin Yesus sudah tinggal di dalam hati mereka. Cetak birunya itu adalah keluarga kudus. Di dalam keluarga kudus Nazaret, Yesus itu bukan tamu, melainkan anggota keluarga. Ini maksud saya. Dia bukan orang yang diminta untuk datang. Tuhan, hadirlah di dalam keluargaku. Bukan. Di dalam sakramen yang Anda terima, Anda terimakan satu dengan yang lain, dengan pasangan Anda. Yesus sudah hadir. Maka di dalam Ecclesia Domestika, sama seperti keluarga kudus, Yesus bukan tamu. Dia ada dan tinggal di dalam keluarga kudus di Nazaret, tetapi juga ada dan tinggal di dalam keluarga kita. Saya beberapa kali memimpin perayaan Ekaristi penerimaan sakramen pernikahan. Pasti teman-teman sudah tahu bahwa Anda, pasangan-pasangan itu saling menerimakan sakramen pernikahan. Bukan karena berkat saya, bukan karena berkat Romo setelah Bapak kami itu. Tetapi begitu Anda mengucapkan kesepakatan dan janji nikah, itulah saat di mana kalian saling menerimakan sakramen. Itu indah sekali. Dan oleh karena itu, doa berkat yang dulu dalam teks perkawinan itu ditempatkan sesudah janji dan kesepakatan perkawinan, itu dipindahkan setelah Bapak kami. Supaya orang tidak memahami bahwa perkawinan itu menjadi sakramen karena berkat Romo. Bukan. Tetapi karena masing-masing dari kalian. Bisa saling menerimakan sakramen pernikahan. Siapa aku ini? Kok bisa? Dan justru hari ini kita menemukan jawaban dari blueprint Ecclesia Domestika bahwa Yesus bukan tamu, melainkan anggota keluarga.
Di Nazaret, seluruh hidup Maria dan Yusuf itu berpusat pada pribadi Yesus. Mereka berdoa bersama, pergi ke bait Allah, namun juga bekerja keras. Bagian mereka berdoa bersama saya kurang tahu ya, tapi ini saya tulis saja. Karena saya yakin ketika ke bait Allah mereka sempat berdoa bersama. Tapi mereka bekerja keras itu juga enggak ditulis di dalam kitab suci. Itu saya tambahkan saja. Tapi Anda bayangkan Yosef itu tukang kayu. Kemarin tanggal 1 hari buruh itu peringatan Santo Yusuf pekerja. Ya. Tapi Yusuf ini buruh, dia tidak demo di Monas tapi demo di DPR. Ya. Malah ngomong ini direkam ya. Di Nazaret Yesus belajar taat, belajar berdoa di pangkuan Maria dan belajar bekerja di samping Yusuf. Rumah mereka adalah sekolah kasih pertama bagi sang juru selamat. Ya, kita kan tahu bahwa Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Di mana dia belajar tentang kasih dan ketaatan kalau bukan dari keluarga? Masa ya Yesus baru usia 5 tahun, 6 tahun bisa mengajarkan kepada bapak dan ibunya tentang ketaatan dan kasih. Yang mengajarkan tentu saja adalah Yosef dan Maria. Saudari-saudaraku yang terkasih, teman-temanku yang terkasih, kita sudah bagian teori sudah terlalu sedikit, kita masuk ke bagian lebih nyata di dalam hidup kita. Dengan Ecclesia Domestika, maka kita sadar bahwa sebenarnya kita ikut ambil bagian dalam Trimunera Christi. Bukan Trimunera Romo Christi, bukan, tetapi 3 tugas Kristus. 3 tugas Kristus itu adalah menjadi imam, menjadi nabi, dan menjadi raja. Dan ini karena sakramen baptis yang telah Anda terima. Jadi di dalam gereja itu ada istilah imamat umum dan imamat jabatan. Imamat jabatan itu diterima oleh kami, tapi kami juga menerima imamat umum. Imamat umum datang kepada kami karena baptis, imamat jabatan kami terima karena kami ditabiskan menjadi imam. Tetapi Anda semua yang dibaptis sebagai Katolik itu juga menerima imamat umum. Dan itu artinya ikut ambil bagian dalam Trimunera Christi, 3 tugas Kristus. 3 tugas Kristus itu adalah menjadi imam, artinya selalu berjuang untuk menguduskan hidupnya, menjadi nabi dengan mewartakan Injil, dan menjadi raja yaitu melayani sesama. Nah, ini raja dalam konteks Kristiani itu melayani sesama. Ini bukan raja menurut tuntutan duniawi. Meskipun ya sebenarnya kita tahu sebagai seorang pemimpin, koordinator, tugas pelayanannya akan semakin besar. Tanggung jawabnya semakin besar. Tetapi ada orang-orang yang memelintir dengan tuntutan duniawi bahwa raja itu adalah mereka yang berkuasa dan boleh mengatur segala-galanya. Setelah memahami ini, semoga ngerti, imam, nabi, dan raja, sekarang kita tahu bahwa di dalam gereja kita itu ada Kristus. Kristus bukan orang lain yang kita minta datang di dalam keluarga kita yang adalah Ecclesia Domestika. Jadi meskipun keluargamu itu jatuh bangun, keluargamu itu kadangkala bertengkar, konflik, sekarang ini datang situasi juga sedang tidak nyaman, Yesus tetap ada di dalamnya. Itu sama dengan gereja kudus ini. Yesus tinggal di dalam gereja itu. Dia bukan tamu, tetapi dia tinggal di dalam keluarga. Dalam perjuangan kita untuk menjadi imam, nabi, dan raja, kita mau membentuk keluarga kita berdasar tugas gereja. Nah, ini teman-teman yang di paroki jadi bagian dari Dewan Pastoral Paroki pasti tahu bahwa 3 tugas gereja itu dihayati dan dihidupi di dalam pengalaman hidup menggereja. Jadi kalau ke gereja itu bukan hanya soal kolekte terus.
Jadi kolektanya ini untuk apa sih Romo? Kolektanya itu untuk apa sih Romo? Selalu tanya. Atau untuk memberi makan Romonya? Atau untuk apa Romo? Nah, kolekta-kolekta itu sebagian besar itu dibuat untuk melakukan 5 tugas gereja. 5 tugas gereja inilah yang ternyata di dalam gereja rumah tangga kita yang kecil ini kita perlu mewujudkannya. Ini omong teori kelihatannya gampang ya, enggak apa-apa, ini harus omong teori dulu supaya kita perjuangkan ya. Yang pertama itu adalah membangun koinonia atau persekutuan. Keluarga adalah persekutuan seluruh hidup yang berciri hidup bersama berdasarkan iman, cinta kasih, serta kesediaan untuk saling mengembangkan pribadi satu sama lain. Mengembangkan pribadi satu sama lain. Persekutuan dalam keluarga diwujudkan dengan menciptakan saat-saat bersama, doa bersama, kesetiaan dalam suka dan duka, untung dan malang, sehat maupun sakit. Coba dicek keluarga Anda masing-masing. Ya atau enggak ini? Sudah diperjuangkan atau belum? Sudah. Ya. Baik, ada yang jawab ya. Sedang Romo, sedang ya, keluarga saya juga sedang berjuang ya. Lalu yang kedua liturgi. Jadi koinonia, liturgia, apa di situ? Kerigma, diakonia, martiria, ya kan 5 tugas gereja. Yang kedua ini liturgia. Melalui sakramen dan hidup doa, keluarga bertemu dan berdialog dengan Allah. Suami istri mempunyai tanggung jawab membangun kesejahteraan rohani dan jasmani keluarganya dengan doa dan karya. Di situ disebut ketika mereka sedang menghadapi dan mengalami persoalan sulit dan berat, itu justru membutuhkan kekuatan iman. Masih ingatkah doa bersama, merayakan misa bersama-sama? Kapan terakhir kali doa bersama? Tadi Romo doa pembuka Romo di sini. Ya, syukur puji Tuhan ya. Yang ketiga adalah kerigma atau pewartaan Injil. Karena keluarga merupakan gereja rumah tangga, keluarga mengambil bagian dalam tugas gereja untuk mewartakan Injil. Tugas itu dilaksanakan terutama dengan mendengarkan, menghayati, melaksanakan dan mewartakan sabda Allah. Nah ini yang paling jarang ya, kadangkala kita kelupaan ya. Kita membacakan kitab suci untuk anak atau membaca bersama. Ya kan sudah doa Romo gitu, tetapi kadang kita lupa untuk membaca. Beberapa kali saya dengar dari beberapa keluarga sudah mulai mencoba untuk membaca kitab suci bersama-sama. Kalau misalnya kesulitan, kita mau baca yang mana? Baca bacaan untuk besok misalnya. Jadi malam ini ayo kita baca perikop Injil untuk bacaan besok gitu. Carinya di mana? Ada banyak buku ya yang isinya itu tentang kitab suci, bacaan-bacaan harian. Oke, lanjut. 2 yang terakhir adalah diakonia dan martiria. Diakonia adalah pelayanan. Biasanya di dalam keluarga kita dilatih untuk bisa melayani satu dengan yang lain. Jadi enggak semua itu urusan ibu, enggak semua urusan mama. Tapi anak-anak mulai dilatih untuk melayani. Saya ingat dulu ketika masih kecil, tugas saya sederhana. Menyalakan obat nyamuk bakar itu. Tugasmu menyalakan obat nyamuk bakar. Tapi jendela jangan ditutup dulu. Jangan kebalik. Jendela ditutup, lalu baru menyalakan obat nyamuk bakar. Mati kabeh, gitu. Ibu saya bilang begitu. Jadi pertama kamu harus nyalakan dulu obat nyamuk bakar, biarkan jendela terbuka, nggak usah menyalakan lampu, matikan semua lampu. Habis itu mulai terdengar suara nyamuk mulai hilang, baru jendela ditutup. Ya, gampang kan? Itu tugas saya pertama dulu, sangat sederhana. Tugas berikutnya adalah cuci piring, nyapu, ngepel ya. Dan itu tugas yang menurut saya adalah cara keluarga saya itu menumbuhkan semangat kepedulian dan saling membantu.
PR-nya masih yang bawah itu, berjuang untuk saling mengampuni, ya kan. Yang terakhir adalah martiria. Keluarga hendaknya berani memberi kesaksian imannya dengan perkataan maupun tindakan, serta siap menanggung risiko yang muncul dari imannya itu. Berani enggak keluarga kita mulai memberikan pengetahuan untuk mau berkorban satu dengan yang lain? Ini bagian dari martiria. Memberikan penjelasan kepada anak bahwa saya memberikan diri saya berjuang mencari nafkah, saya harus berlelah-lelah, saya harus berkeringat supaya kita semua dapat merasakan kegembiraan dalam keluarga. Hari-hari ini saya juga banyak berdoa untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan oleh para ibu dalam tragedi tabrakan kereta beberapa waktu yang lalu. Ada cerita-cerita di balik itu yang tentu menyedihkan juga. Ada yang bawa tempat untuk menyimpan ASI, ya kan. Saya bayangkan anaknya sudah nunggu-nunggu di rumah mau minum susu, kok nggak ada ya, itu. Saya membayangkan keluarga yang menanti-nanti ibunya, istrinya datang untuk makan bersama, lalu tidak ada, tidak terjadi. Tapi itulah pengorbanan. Dalam konteks kita berjuang, Anda berjuang, bekerja, Anda meneteskan keringat dan air mata untuk keluarga Anda, itu luar biasa. Dan ini bagian dari martiria. Baik, nah teorinya selesai. Teori ini bisa dipelajari sendiri, nanti teksnya bisa dibagikan kepada Anda semuanya. Tetapi sekarang kita akan bertanya, kita akan melihat apakah keluarga kita sudah mampu untuk memperjuangkannya atau tidak. Yosua mengatakan, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana keluargaku? Ini keluarga saya. Ya. Ini ibu saya, ya, ponaan-ponaan, ya. Ini saya ini, ya. Ini kakak saya, itu kakak saya yang Romo, gitu. Dan saya merefleksikan bahwa kalau saya itu ingin kebahagiaan terus datang, mengapa saya tidak mau dan tidak berani untuk menerima kerapuannya? Dan ini bagian yang terpenting dari kita menghayati Ecclesia Domestika, yaitu menyadari bahwa di dalam peristiwa sesulit apapun, Tuhan ada dan tinggal. Kita yang perlu mengingat, menyadari terus-menerus bahwa Tuhan itu tinggal di dalam keluarga saya. Kalau Anda meyakini itu, maka saya yakin meskipun kita terus mengharapkan kegembiraan dan kebahagiaan itu datang, saya tidak akan mundur ketika pengalaman yang sulit juga datang. Kata-kata pisah, cerai, dan seterusnya tidak boleh menjadi referen yang diucapkan terus-menerus oleh keluarga Katolik yang adalah Ecclesia Domestika. Romo apa tahu soal kayak gitu? Tahu, saya lihat sendiri dalam keluarga saya. Kok malah kayak marah-marah ya saya? Ya curcol, soalnya curcol ya, ini bergulat terus ya. Oke. Dan ini yang saya tulis ya, teori gampang praktiknya sulit. Oleh karena itu saya mengusulkan kepada Anda semua, saya bertugas di Komisi Kepemudaan dan beberapa kali saya menyampaikan kepada para pendamping orang muda supaya menemani orang muda untuk bergerak dari pengalaman kegelisahan untuk sampai pada pengalaman kepedulian. Dan dengan itu dia membutuhkan dua hal. Dua hal yang mau saya ceritakan kepada Anda adalah, satu, menyadari bahwa keluarga kita harus selalu terhubung dengan Kristus. Mempunyai sense of Christ. Kristus tidak perlu dimohon-mohon,
Tuhan hadirlah di tengah keluarga, tapi tiap hari bertengkar terus. Tuhan sudah ada di dalam keluarga. Hanya kerap kali kita yang melupakan dia bahwa dia ada di dalam keluarga. Tuhan, ingatkan aku bahwa engkau ada bersamaku sekarang ini. Terhubung dengan Kristus. Apakah di dalam pengalaman-pengalaman dan kesulitan kita selalu punya sense of Christ? Saya tuliskan beberapa contoh kecilnya, tetapi Anda bisa bercerita satu dengan yang lain, contoh-contoh besar yang Anda buat untuk membangun relasi dengan Kristus. Doa bersama, misa bersama, saling mengingatkan untuk merayakan sakramen. Ayo, sudah berapa tahun kamu gak ngaku dosa? Ayo, berapa tahun? Kalau 5 tahun dendanya 5 juta. Enggak ada dendanya. Oh, gratis kok, ya enggak pada mau ngaku dosa, ya kan? Nah, sudah berapa tahun enggak ngaku dosa? Yuk, ngaku dosa yuk. Saling mengingatkan untuk merayakan sakramen. Bisa juga di dalam pengalaman hidup harian bercerita satu dengan yang lain untuk mencari makna kehadiran Kristus dalam suasana yang santai. Rekreasi bareng kalau lagi punya uang. Lalu ngobrol-ngobrol, hari ini peristiwa apa yang berkesan? Kamu merasakan enggak kehadiran Kristus di dalamnya? Saya ada satu hari di mana saya harus selalu pulang ke rumah, yaitu ulang tahun ibu saya, tanggal 27 Desember. Saya kerap bahkan selalu menolak kalau ada permintaan di tanggal-tanggal itu. Karena kesempatan itu adalah kesempatan yang baik untuk kami duduk bersama mencari makna kehadiran Kristus di dalam peristiwa keluarga. Selain itu ya saya 2 minggu sekali pulang sih. Enggak. Saya jarang pulang. Tapi Desember saya selalu pulang. Lalu membaca kitab suci bersama. Yang penting adalah sepakat bahwa kita semua ingin selalu merasakan kehadiran Kristus dalam keluarga. Ini rumusannya salah ya, saya tadi berulang-ulang mengatakan tapi saya sendiri salah menuliskan. Sepakat bahwa kita semua ingin merasakan kehadiran Kristus di dalam keluarga. Maka yang pertama ini penting, mempunyai sense of Christ. Supaya kita sadar bahwa keluarga kecilku adalah eklesia domestika. Yang kedua, mempunyai sense of crisis. Mempunyai sense of crisis ini berarti kita punya kepekaan bahwa hidup ini tidak selalu tentang aku. Tetapi ada orang-orang di sekitarku. Dan bisa jadi mereka yang saya hadapi setiap hari sedang berada di dalam situasi krisis. Kita hanya menuntut mereka selalu tersenyum, melayani. Tapi kita tidak pernah tahu ada apa ya sebenarnya, kenapa hari ini dia tidak tersenyum pada saya? Kita sudah keburu marah. Kenapa kamu tidak melayani? Kita sudah keburu marah. Kita tidak tahu bahwa dia sedang bergulat dengan pengalaman krisis tertentu. Kita menuntut anak juga selalu baik kepada kita, mendengarkan setiap kata-kata kita. Tapi kita tidak pernah tahu, tidak pernah bertanya, sedang ada krisis apa yang sedang dialami oleh anak-anak kita. Jangan-jangan karena hidup kita terlalu terfokus pada aku, saya nggak punya kepekaan pada orang lain yang sedang mengalami krisis. Mau setia dalam suka dan duka, sehat dan sakit, untung dan malang. Tapi ketika malang kita nggak peka bahwa dia sedang malang. Ketika sedang sakit kita nggak peka kalau dia sedang sakit. Ketika dia sedang sedih kita nggak peka kalau dia sedang sedih. Nggak punya sense of crisis. Maka menurut saya sense of Christ dalam relasi kita dengan Tuhan perlu, tetapi sense of crisis itu membuat kita sadar bahwa hidup itu bukan hanya tentang aku.
Kalau teman-teman lihat Trimunera Christi dan 5 tugas gereja, semua tidak berpusat pada aku. Semua bergerak menuju Tuhan dan menuju sesama. Kesiapsediaan untuk membuka hati pada situasi yang tidak nyaman, yang sedang dialami pasanganku, anakku, atau orang tuaku. Kerendahan hati untuk mengampuni, untuk mendengarkan, untuk melayani. Bersama-sama melakukan tindakan kasih dan kepedulian untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, ini 2 hal yang berbeda. Di satu sisi kita peka pada situasi krisis yang dialami di dalam keluarga, tetapi di sisi lain kita mengajak anak-anak untuk mempunyai kepedulian terhadap mereka yang membutuhkan. Caranya seperti apa? Silahkan bisa dipikirkan masing-masing. Misalnya, ayo kita menanam pohon di kebun kita. Kayak lagu ya. Menanam pohon di kebun kita. Oh, jagung ya. Ya, menanam jagung ya. Jangan itu food estate ya. Oke, baik. Lanjut. Oleh karena itu, ini bagian-bagian terakhir, teman-teman semuanya. Sambil kita mengingat janji perkawinan Anda masing-masing, ingatlah bahwa Anda itu telah dianugerahi penolong yang sepadan. Bukan kawan bertengkar, bukan. Bukan kawan untuk selalu konflik dan larut dalam pertengkaran, bukan. Tapi Anda semua dianugerahi penolong yang sepadan. Sepadan berarti dia harus sesuai dengan standar kita, benar nggak? Dia harus memenuhi daftar keinginan kita, betul nggak? Dia harus memuaskan ekspektasi kita, betul? Salah. Karena ekspektasi ini bila tidak hati-hati bisa menjadi penjara bagi ego, menuding dan menghakimi. Jadi sepadan itu kemudian diterjemahkan yang lain oleh kenyataan dunia kita. Anda semua tadi bisa mengatakan bukan. Itu salah, Romo. Bukan. Tapi kenyataannya itu yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Kita mengatakan penolong sepadan, tetapi sepadan itu adalah sesuai dengan keinginanku, sesuai dengan mauku, sesuai dengan ekspektasiku. Maka kalau tidak sesuai dengan ekspektasiku, aku siap menuding dan menyalahkan. Saya punya ekspektasi kamu itu jadi suami yang rapi. Rapi. Tapi kok naruh handuk saja nggak bisa loh. Habis mandi handuk basah ditaruh di kasur yang baru saja saya rapikan. Suami macam apa kamu? Lalu yang suami sama, saya itu kan milik kamu supaya kamu itu kan melayaniku. Tapi kok setiap hari kamu malah melayani orang lain terus. Worship leader. Melayani orang lain terus, kesana kemari. Sekarang tambah padel, padel. Tambah padel, ya, macam-macam. Kenapa kamu menuding lagi? Pokoknya harus sesuai dengan ekspektasiku. Kasih itu sebaliknya. Kalau kita ingat Ecclesia Domestika itu dibangun atas dasar kasih. Maka kasih itu menumbuhkan harapan. Sepadan bukan dengan rumusan yang di atas, tetapi punya harapan bahwa kasih yang tulus akan pelan-pelan berbuah pertobatan. Bahkan ketika segala sesuatu tampak buntu, salib dan kebangkitan menjadi wujud cinta. Harapan yang tak kunjung putus sampai hari ini dan selama-lamanya. Jangan bilang amin. Berdoa, karena kalau bilang amin nanti saya selesai. Ya. Berdoa dengan tangan terbuka, aku memohon, aku percaya, berharap dan bukan menuntut. Kenapa saya bilang begini? Kok mau-maunya Yesus itu membasuh kaki para murid, padahal dia tahu nih Petrus ini nanti akan menyangkal saya 3 kali.
Kok saya mau membasuh kaki Yudas, padahal Yudas ini nanti mau mengkhianati saya. Kok saya mau membasuh kaki 10 murid yang lain, padahal mereka semua akan lari meninggalkan saya ketika saya menderita. Kok mau? Karena Yesus mengasihi. Dan di dalam kasih ada harapan. Bahkan sampai salib, para murid masih belum bergerak. Mereka masih takut mengunci diri di dalam kamar. Setelah Yesus bangkit pun mereka masih takut mengunci diri di dalam kamar. Mereka mulai bergerak setelah Yesus terangkat ke surga. Lama sekali. 3 tahun bersama-sama dengan Yesus dan para murid tidak paham dan tidak mengerti. Tetapi Yesus tetap menaruh kasih-Nya. Bahkan sampai hari ini untuk kita. Maka kalau kita membangun keluarga ini dengan kasih, bukan dengan ekspektasiku, maka bisa jadi Anda bertahan 10 tahun dengan, aduh suamiku kok kayak gitu, kok nggak berubah-berubah, gitu ya. Kok istriku nggak bertobat-bertobat. Jadi kita masih bisa terus mengasihi bahkan meskipun kita itu marah dan kecewa. Masih punya harapan. Dan kita belajar dari Yesus yang ada di dalam keluarga kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, jika ekspektasi itu saling menudingkan jari, pengharapan akan kasih layaknya berdoa dengan tangan terbuka. Dan ketika 2 tangan terbuka, maka sangat mungkin tangan terbuka ini menjadi saling menggenggam. Tapi kalau saling menuding, gak akan ketemu. Nah, ketemu gini. Tapi kalau tangan terbuka, itu anak-anak muda kalau doa Bapa Kami, mereka cari-cari yang cantik supaya. Terus mereka protes tuh kalau pas retret rekoleksi, Romo kok nggak ada adegan itu bergandengan tangan ketika Bapak Kami. Ketika 2 tangan terbuka, saling menggenggam dan berjalan bersama menjadi kelanjutannya. Menikah adalah saat 2 orang yang tidak selalu sempurna, berjanji untuk tidak pernah berhenti untuk saling membasuh dan mengampuni. Oleh karena itu saya mau menutup permenungan ini dengan lagu Membasuh. Untuk yang Gen Z pasti tahu grup band Hindia, vokalisnya Bhaskara. Bhaskara seorang Katolik, OMK, tiap kali dia mau tampil dia selalu membuat tanda salib. Dan satu lagunya yang berjudul Membasuh ini kerap diputar menjadi backsound untuk Kamis Putih kemarin ya. Saya kemudian baru membaca lagi liriknya dan liriknya bagus. Karena kerap kali bahkan dalam hidup berkeluarga, kita menjadi sangat transaksional. Kita selalu bertanya apa yang kita dapatkan ketika kita memberi. Tetapi sebenarnya bahkan di dalam ketidaksempurnaan kita, membangun eklesia domestika, kita masih bisa memberi, mengasihi dan membasuh. Saya nggak akan nyanyi, kita putar saja lagunya. Ya, suara saya jelek ya, nggak apa-apa, tapi kita putar, kita cermati liriknya. Oke. Kalau bisa boleh nyanyi. Selama ini ku nanti yang ku berikan datang berbalik. Pulang apapun yang terbilang di daftar pamrihku seorang. Telah ku sadar hidup bukanlah perihal mengambil yang kau tebar, sedikit air yang ku punya
Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Kita bergerak dan bersuara, berjalan jauh, tumbuh bersama, sempatkan pulang ke beranda, mencatat hidup dan harganya. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan. Bisa jadi keluarga kita adalah tempat di mana kita bisa mengisi sumur kita yang kering. Mengering sumurku terisi kembali, ku temukan makna hidupku di sini. Bisakah kita tetap memberi walau tak suci? Bisakah terus mengobati walau membiru? Cukup besar untuk mengampuni, untuk mengasihi, tanpa memperhitungkan masa yang lalu. Walau kering, bisakah kita tetap membasuh? Membasuh. Next ya. Oke. Maka teman-temanku yang terkasih, saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita menutup permenungan ini dengan doa dan berkat agar kita kembali diingatkan bahwa keluarga kita adalah Ecclesia Domestica dengan segala kerapuan dan kelemahannya. Tetapi justru karena Ecclesia Domestica ini dibangun atas dasar kasih, maka kita tetap bisa memberi meskipun tak suci. Kita masih bisa untuk mengobati meskipun kita terluka. Kita masih bisa mengampuni, mengasihi, melayani meskipun sumur kita sedang kering. Semoga dengan punya sense of Christ dan sense of crisis, kita semua kemudian diteguhkan untuk tetap bisa membangun Ecclesia Domestica ini dengan penuh harapan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa kepadamu dengan tangan terbuka.
Kami memohon, tetapi kami percaya. Kami berharap, tetapi kami tidak menuntut. Karena kami tahu bahwa hidup kami ini bukan soal aku. Hidup kami adalah tentang mengasihi. Dan mengasihi adalah persoalan relasi. Tuhan yang mengasihiku, aku yang mengasihi Dia. Tuhan yang mengasihi sesama, sesama yang mengasihi Dia. Aku yang dikasihi oleh sesama, dan sesama yang juga berharap oleh kasih-Ku. Tuhan, terima kasih karena lewat gereja-Mu kami diingatkan bahwa kami, keluarga kami adalah Ecclesia Domestika, gereja yang terkecil, tempat di mana Yesus sendiri tinggal bersama dengan kami. Maka semoga begitu pula lah hidup kami senantiasa diingatkan bahwa di tengah ketidaksempurnaan kami ada Yesus yang membuat kami terus berharap. Ada Yesus yang membuat kami tidak berhenti untuk mengasihi. Maka semoga firman-Mu yang terus menyala di dalam hati kami, berkobar di dalam hati kami. Keluarga Kudus Nazaret yang boleh menjadi blueprint bagi Ecclesia Domestika yang ingin kami teladani. Membuat keluarga kami bisa terus bertumbuh di dalam iman. Mempunyai sense of Christ, sense of crisis. Berani untuk terus-menerus berbuah, tidak hanya untuk keluarga kami, tetapi untuk orang-orang di sekitar kami. Kami ingin memohon berkat-Mu Tuhan, agar dengan berkat-Mu keluarga kami diteguhkan. Juga untuk keluarga-keluarga yang saat ini sedang dalam pergulatan, sedang dalam konflik dan pertengkaran, sedang dalam saat-saat sulit, sedang dalam saat-saat keraguan, sedang berada di dalam kekecewaan dan kemarahan. Semoga dengan berkat-Mu, salib ini mengingatkan kami bahwa Yesus ada bersama dengan kami, dan Dia ikut memikul salib-salib kami, Ecclesia Domestika yang kami bangun. Turunlah berkat-Mu secara melimpah-limpah bagi semua keluarga yang hadir di sini, maupun bagi keluarga-keluarga yang kami janjikan doa, bagi mereka yang sedang bergulat dengan pengalaman hidup mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.